Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun. Dan marilah kita syukuri dengan kalimat tasyakur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit memberikan referensi terkait dengan kegiatan pelaksanaan Idul Adha yang pelaksanaannya jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hakikat Idul Adha atau yang kita kenal dengan Hari Raya Kurban pada dasarnya yang pertama adalah berbagi kebahagiaan bersama, berbagi kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama saudara, sesama muslim, terutama dan umumnya kepada semuanya. Yang kami hormati rahimakumullah, ketika kita mampu dengan harta yang kita miliki, maka dengan harta itulah kita harus bisa berbagi kebahagiaan bersama dengan mengeluarkan hewan kurban untuk berkurban. Dengan harta itulah kita banyak bersedekah, banyak berinfak demi jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita tidak mampu, bukan berarti kita berhenti dan tidak bisa berbagi kepada semuanya. Ketika kita tidak mampu dengan harta, maka masih kita punyai jiwa dan raga kita. Maka dengan jiwa dan raga itu, marilah kita gunakan dengan ucapan yang manis, senyuman yang tulus, kemudian perkataan yang baik, tidak menyakitkan orang lain, dan berdoa untuk kebaikan bersama. Bukan dengan mencela, bukan dengan menyebar fitnah, dan bukan pula dengan berbuat kerusakan atau bisa menyakitkan perasaan orang lain. Itu adalah hikmah yang pertama. Karena dengan Idul Adha kita harus bisa berbagi kepada semuanya terkait dengan kebahagiaan dan rasa kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga, makan bersama dengan anggota keluarga kita, maka kita harus ingat di sana ada anak yatim yang tidak bisa berkumpul dengan keluarganya. Kita harus ingat di sana banyak fakir dan miskin yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga dengan kemewahan makanan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita berbagi bersama. Di sana juga ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Orang-orang yang kesulitan di dalam menapaki ekonomi di dalam kehidupan ini akibat dampak mewabahnya COVID-19 yang lagi mewabah di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus pikirkan mereka-mereka semuanya dengan apa yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat kita berbuat baik kepada mereka, maka sejatinya kita telah berbuat baik bagi diri kita sendiri. Ingat Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum. Pada saat kita berbuat baik, maka sejatinya kita telah berbuat baik bagi diri kita sendiri. Di sisi yang lain, surat Al-Baqarah ayat 272. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan sedikit pun kalian tidak akan dirugikan. Masya Allah. Maka dengan hal ini percayalah, apa yang kita keluarkan, baik harta kita, jiwa raga kita demi kepentingan kebaikan bersama di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sedikit pun sesuatu itu rugi untuk diri kita sendiri. Yang ada adalah kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang mau membebaskan seorang hamba dari kesulitan hidup, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskan diri kita dari kesulitan besok di hari kiamat. Masya Allah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ila akhir rawahu Muslim. Barang siapa yang mau memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi diri kita semua di dunia saat kita sekarang ini dan kelak di hari kiamat. Masya Allah. Semoga apa yang kita berikan untuk kebaikan bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaupun ada kesulitan, kalaupun ada musibah yang kita alami, terutama akibat dampak wabah COVID-19 ini, maka percayalah, itu semuanya tidak sebanding dengan ujian atau musibah yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang beliau, Nabi kita Nabi Ibrahim, Nabi kita Nabi Ismail alaihissalam, dengan jiwa takwa, dengan jiwa sabar, dengan jiwa ikhlas tulus dan tawakal kepada Allah, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan jalan yang mudah untuk menghadapi musibah atau ujian tersebut, sampai perjalanan hidupnya menjadi napak tilas riwayat atau perjalanan napak tilas ibadah haji dan umrah yang sampai sekarang ini dilakukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat Idul Adha yang kedua adalah orang tua kita selaku orang tua harus bisa memberikan keteladanan, memberikan pendidikan dan motivasi kehidupan kepada anak-anak kita, anak keturunan kita, untuk menjadi generasi yang solih dan solihah, generasi yang cerdas dan generasi yang bermartabat. Kita tahu akibat dampak COVID-19 ini, anak-anak mungkin belum bisa sekolah bertatap muka di madrasah atau sekolahnya. Tapi bukan berarti pembelajaran berhenti, masih tetap dilaksanakan oleh guru-guru mulia kita semua dengan cara daring dan ataupun dengan cara luring. Tetapi pada hakikatnya kita harus kembali pada konsep baiti jannati, rumahku adalah surgaku, di mana rumah menjadi ladang pendidikan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita harus lebih banyak kita berikan perhatian kepada mereka. Kita harus lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk memberikan keteladanan,
pendidikan, bagaimana ibadah yang baik kepada anak-anak kita. Ini salah satu hikmah dampak COVID-19, bukan musibah, tetapi hikmah yang harus kita rasakan. Yang kedua, rumah harus dijadikan sebagai tempat kebahagiaan, tempat menaruh rasa bahagia bersama. Insya Allah dengan ini semuanya kita akan mendapatkan kesuksesan hidup. Anak-anak kita diberikan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, diterima amal ibadah kita, dan sewaktu-waktu kita dipanggil menghadapnya, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.